Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman Septiana dengan NIM 21131111043. Saya izin untuk menjelaskan dari plan saya, yaitu open room heater. Nah, pertama-tama di sini ada loop diagram. Bisa dilihat ini merupakan loop diagram room heater seperti itu. Nah, yang kedua ada loop diagram open heater. Selanjutnya ada loop diagram thermocouple. Selanjutnya ada loop diagram thermocouple open heater. Dan ini yang kelima ada loop diagram room maintenance. Nah, saya akan menjelaskan tentang tabel sekuensial yang saya rancang di sini, yang saya buat. Nah, tabel sekuensial merupakan hubungan antara input dengan output. Nah, jadi di sini step dan row pertama, ketika tombol mandatory manager dan tombol mandatory supervisor ditekan, maka disable open heater sama disable room heater no di sini. Maksudnya jadi ketika input tombol mandatory manager dan tombol mandatory supervisor di yes ditekan, maka open dan room bisa dinyalakan seperti itu. Tombolnya udah bisa nyalakan. Lanjut, di sini ada tombol open. Nah, ketika tombol open yes, maka kontak RL0 pada Adam 6066 yaitu relay open akan yes, dan sinyal status open akan yes di Adam 6066. Lalu selanjutnya ketika tombol room yes, maka kontak RL4 atau relay room akan terkontak, maka sinyal status room akan menyala juga. Lalu selanjutnya ketika switch kerusakan room di yes, maka kebalikannya, kontak RL4 langsung no, dan sinyal status room akan no, jadi mati. Lalu selanjutnya ketika switch kerusakan open di yes, maka kontak RL0 akan terputus dan sinyal status open akan no juga, jadi mati. Nah, di tombol maintenance, ketika tombol maintenance ditekan di yes, maka kontak RL0 akan terputus, kontak RL4 akan no, sinyal status open juga no, sinyal status room juga no, dan sisanya akan yes. Jadi ketika maintenance di yes, output open atau tombol open dan tombol room tidak akan bisa ditekan, tidak bisa ditekan karena di sini disable yes, di sini ya yes, seperti itu. Nah, dan berlaku sebaliknya ketika switch maintenance-nya
tekan kembali di off kan, maka keadaan berbalik seperti itu. Lalu di sini ada SFD. Ini bagian secara SFD secara keseluruhan. Saya akan mulai dari layar administrator. Nah, di sini layar administrator ketika layar administrator di sini untuk standby login dan BFD, lalu bisa untuk men-shutdown sistem, lalu bisa untuk configure user, dan bisa untuk mengganti password atau change password. Nah, di sini juga di layar administrator bisa untuk main login, standby login, seperti itu. Lalu lanjut ke layar manager. Sebetulnya tidak beda jauh dari layar administrator, hanya saja di sini layar manager tidak bisa men-shutdown sistem. Nah, di sini juga bisa untuk di layar manager, yaitu untuk menyalakan mandatory, menyalakan mandatory manager dan mengenable mandatory supervisor. Lalu bisa untuk standby login dan BFD, bisa melihat BFD dan bisa untuk change password juga. Lalu selanjutnya ada layar supervisor. Di sini di layar supervisor bisa untuk mengenable menu start stop. Di sini perizinannya seperti itu. Lalu lanjut di layar engineer. Nah, di layar engineer ini bisa untuk mengajukan untuk maintenance. Hanya saja di sini sistemnya harus untuk izin terlebih dahulu. Jadi pengajuan di sistem engineer untuk engineer mengajukan untuk maintenance, lalu di ACC oleh supervisor, manager, baru bisa dinyalakan maintenance-nya seperti itu. Lalu ada layar operator di sini. Layar operator ada untuk ke database, lalu bisa alarm, untuk standby login, dan untuk menyalakan open dan room seperti itu. Dengan syarat seperti ini. Ketika input manager, input supervisor, dan tombol maintenance tidak dinyalakan, maka bisa untuk menyalakan open dan room itu. Lalu ada layar open dan room. Nah, ini dari layar operator. Nah, di layar operator seperti tadi, jika input manager, input supervisor sudah satu atau sudah menyala, maka bisa untuk menyalakan open dan juga room seperti itu. Lalu lanjut ke alarm. Nah, di sini di alarm suhu akan di keadaan normal ketika suhu oven
di antara 30 dan 44. Lalu suhu oven antara 30 sampai 25 atau 35 antara 35 sampai 40 suhu room, dan antara 25 sampai 20 suhu room. Nah, maka suhu akan indikatornya akan warning, yaitu kuning, berkedip, dan alarm berbunyi. Seperti itu. Dan bisa kembali normal ketika suhu oven di antara 30 sampai 40 dan suhu room di antara 25 sampai 35. Seperti itu. Lalu lanjut dan bisa di ACK. Lalu lanjut ketika suhu oven lebih dari 45 atau suhu oven kurang dari 25 dan suhu room lebih dari 40 atau suhu room di bawah 20, maka akan berganti status menjadi danger. Nah, indikatornya yaitu berwarna merah, berkedip, dan alarm berbunyi seperti itu. Dan bisa kembali ke warna kuning dengan syarat suhu oven di antara 30 sampai 44 atau 30 sampai 25, atau suhu room dari 35 sampai 40 atau suhu room dari antara 25 sampai 20 gitu. Nah, ini untuk tombol maintenance dari layar operator, karena ini prosesnya. Jadi status normal dari engineer blink yaitu di ACK terlebih. Nah, ketika engineer blink bisa di ACK, jadi untuk mendapatkan perizinan, lalu ke supervisor, manager, lalu di manager perizinannya dengan cara meng-ACK. Nah, lanjut ke mandatorinya. Nah, ketika sudah selesai maintenance, status akan normal kembali seperti itu. Kita masuk ke InTouch. Nah, di sini merupakan Nah, ini merupakan layar untuk login. Kita coba masuk dengan administrator terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan yang tadi, di administrator bisa untuk
configure user, bisa log off, bisa shutdown system, bisa untuk change password, sama lihat grafik. Ini merupakan tren grafik dari Open dan Room. Ini kita cek terlebih dahulu. Ya, alarmnya tidak berbunyi. Ini merupakan layar administrator. Nah, saya coba kita berganti ke manajer terlebih dahulu untuk menyalakan di tombol di layar manajer ketika menghidupkan bisa untuk enable mandatory manager di sini untuk menyalakan. Kita masuk ke layar supervisor. Nah, di layar supervisor juga untuk menyalakan mandatory supervisor. Bisa melihat PNID, bisa. Lalu selanjutnya untuk menyalakan Open dan Room, kita harus masuk ke layar operator. Terlihat terbalik ya, karena saya sudah menyalakan menghubungkan ke plan. Nah, di plan itu keadaannya terbalik. Ini untuk simulasi kerusakannya. Coba jelasin. Nah, ini untuk operator untuk menyalakan simulasi kerusakan. Ini untuk feedback room, indikator sudah menyala. Nah, ini untuk simulasi kerusakan Open. Alarm akan menyala dan lampu indikator akan blink. Untuk maintenance, kita harus perizinan terlebih dahulu di layar engineer. Kita coba masuk ke layar engineer. Nah, untuk perizinan maintenance, engineer akan meminta perizinan mengajukan untuk maintenance kepada supervisor. Nah, maka lampu indikator di maintenance untuk supervisor akan blink. Nah, kita masuk ke layar supervisor untuk melakukan perizinan, mengakses perizinan dari engineer. Nah, ketika supervisor sudah mengizinkan, maka request maintenance berpindah ke manager. Maka dari itu kita harus masuk ke line manager.
untuk meng-ACC. Nah, ketika request sudah selesai, request maintenance, maka masuk ke untuk menyalakan mandatory maintenance. Dari manajer sudah mengizinkan, lalu supervisor harus memberikan kabar atau informasi kepada engineer untuk segera menyalakan. Sini supervisor sudah mengizinkan dan menyalakan, maka harus nah kita sudah semua request maintenance sudah selesai, mandatory maintenance sudah selesai, maka indikator maintenance sudah menyala. Nah, setelah selesai, tombol maintenance kembali seperti normal semula. Nah, untuk mematikannya kita harus masuk ke operator terlebih dahulu. Nah, untuk mematikan atau men-shutdown sistem, kita harus masuk ke layar administrator, karena satu-satunya menu yang bisa men-shutdown sistem adalah di layar administrator. Shutdown, maka akan muncul confirmation page. Kita matikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai plan dari Open Room Heater. Kurang lebihnya mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya SCADA lebih maju. Halo kawan-kawan, video yang tadi kalian tonton merupakan video penjelasan dari sistem SCADA yang saya buat, yaitu Open Room Heater. Nah, ada pun untuk kita melakukan demo jarak jauh. Nah, demo jarak jauh ini saya melakukan di lab elektronika nih di sini, dan bertempat di operator satunya di lab Yokogawa dan yang satunya di lab SCADA di plannya, seperti itu. Udah penasaran belum? Check this out. Operator Darman akan login sebagai administrator untuk menyalakan plan. Silakan pada operator Teguh menyalakan plan. Nanti. Ya, operator plan telah nyala. Silakan untuk menyalakan plan. Operator Darman akan login sebagai manajer untuk menyalakan mandatory manager. Silakan ganti. Operator Darman akan login sebagai supervisor untuk menyalakan mandatory supervisor. Silakan ganti.
kepada operator Teguh, operator Darmawan sudah login sebagai operator untuk menyalakan plan oven dalam hitungan. Plan oven akan dinyalakan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Apakah sudah menyala? Ganti. Oke, kepada operator Teguh, operator Darmawan akan menyalakan plan room dalam hitungan 3, 2, 1. Plan room telah menyala. Ganti. Oke, kepada operator Teguh, tolong nyalakan simulasi kerusakan oven. Ganti. Baik. Operator Teguh akan menyalakan simulasi open dalam 3, 2, 1. Simulasi kerusakan oven telah menyala dan akan di ACK. Kepada operator Teguh, tolong matikan simulasi kerusakan oven. Ganti. Operator Teguh akan mematikan kembali simulasi kerusakan open dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kepada operator Teguh, tolong nyalakan simulasi kerusakan room. Ganti. Baik. Operator Teguh akan menyalakan simulasi kerusakan room dalam hitungan 3, 2, 1. Simulasi kerusakan room telah dinyalakan. Ganti. Oke, pada operator Teguh, silakan matikan simulasi kerusakan room. Ganti. Baik. Operator Teguh akan mematikan kembali simulasi kerusakan room. Ganti. Silahkan. Simulasi kerusakan room telah dimatikan kembali. Ganti. Oke, yang selanjutnya kepada operator Teguh, tolong nyalakan tombol maintenance setelah saya meminta izin kepada supervisor dan manajer. Silahkan. Ganti. Operator Darmawan akan login sebagai engineer untuk meminta izin. Silahkan. Ganti. Operator Darmawan akan login sebagai supervisor untuk meminta izin. Silahkan. Ganti. Operator Darmawan akan login sebagai manajer untuk memberikan izin. Silahkan. Ganti. Operator Darmawan akan login sebagai supervisor untuk menyalakan mandatory maintenance. Silahkan. Ganti. Operator Darmawan akan login sebagai engineer untuk menyalakan mandatory maintenance. Silahkan. Ganti. Silakan kepada operator Teguh untuk menyalakan tombol maintenance karena perizinan sudah dilewati. Operator Teguh akan menjalankan maintenance dalam hitungan 3, 2, 1. Maintenance telah dinyalakan. Ganti. Oke, tombol maintenance sudah menyala. Silakan kepada operator Teguh
untuk mematikan tombol maintenance. Operator tersebut akan mematikan kembali tombol maintenance dalam hitungan 3, 2, 1. Tombol maintenance telah dimatikan kembali. Ganti. Oke, tombol maintenance sudah terdeteksi mati. Ganti. Oke, pada operator Teguh, operator Darmawan akan login sebagai operator untuk mematikan plan. Silahkan. Ganti. Plan room akan dimatikan dalam hitungan 3, 2, 1. Dan room telah mati. Ganti. Oke, selanjutnya operator Darmawan akan login sebagai supervisor untuk mematikan mandatory supervisor. Silahkan. Ganti. Selanjutnya operator Darmawan akan login sebagai manajer untuk mematikan mandatory manager. Silahkan. Ganti. Oke, selanjutnya operator Darmawan akan masuk sebagai administrator untuk men-shutdown sistem. Silakan kepada operator Teguh untuk mematikan plan. Operator tersebut akan mematikan plan dalam hitungan 3, 2, 1. Plan telah dimatikan. Ganti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat dan memperhatikan. See you next time. Belok.